Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita melakukan segala hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan dipandu firman-Nya dari 1 Samuel 12 ayat 22. Tapi saya akan baca ayat 20 sampai dengan ayat 25. Ayat 20 sampai ayat 25 demikian firman Tuhan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti menduakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu harus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada ujar-ujar bagi orang Batak yang mengatakan patun hanguluan, tuis hamakuan. Artinya, sepanjang kita setia, sepanjang kita taat, melakukan semua hal yang benar dan yang baik, melakukan nasihat-nasihat orang tua, maka itu akan berakhir pada kehidupan. Dan biasanya aturan, norma, nasihat-nasihat dari orang tua tidak akan memuaskan keinginan. Karena tentunya nasihat orang tua itu ada yang mengurangi sukacita keinginan kita. Misalnya, keinginan kita untuk begadang, orang tua mengatakan, jangan begadang, nanti kamu sakit. Kalau menurutkan keinginan, larangan itu tentu tidak enak. Kemudian, pada masa muda kita mau memakai segala waktu untuk bermain-main. Tetapi orang tua menasehati, jangan bermain-main dalam kehidupan. Ingatlah, pintarlah memakai waktu, sebab hari-hari ini adalah jahat. Mengisi waktu dengan disiplin dan melakukan semua hal-hal yang baik untuk membangun kehidupan dari masa depan, bagi anak muda tentu itu menjadi satu beban. Dan bagi keinginan manusia tentunya, tiap hari bersuka cita dan berfoya-foya, karena pada umumnya moto manusia adalah kecil dimanja, kemudian setelah dewasa berfoya-foya, tua menjadi kaya raya, dan ketika mati masuk surga. Itulah slogan hidup orang yang ingin senang-senang dan hedonis. Dan untuk itu kemudian mereka tois, tidak peduli akan hukum dan aturan. Tetapi dalam filosofi yang dikatakan ujar-ujar orang Batak tadi, ketika kita leceh, ketika kita tidak peduli, ketika kita melanggar hukum-hukum dan nasihat orang tua, kita akan berakhir kepada kematian. Kurang lebih nasihat seperti itulah yang diberikan oleh Samuel kepada umat Israel ketika dia berpamit dan akan meninggalkan bangsa itu. Dia mengatakan, kalaupun orang itu telah berdosa atau umat Israel berdosa kepada Tuhan, dia mengatakan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Itu yang dikatakan di ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Tuhan telah membuat kita menjadi umat-Nya. Tetapi kemudian, walaupun kasih Tuhan begitu besar, kalau mereka masih tetap berbuat jahat, tentu mereka akan dilenyapkan. Itu yang dikatakan di ayat 25. Tetapi jika kamu harus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita sekarang ini diingatkan, apakah kita taat melakukan semua hukum, ketentuan, dan firman Tuhan, atau lebih menurutkan keinginan kita, sehingga tidak peduli dengan hukum kebenaran yang telah diberikan oleh Tuhan. Banyak fenomena alam yang mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara.
Kebakaran yang terjadi di Amerika belum dapat diterima dengan nalar begitu luar biasa cepatnya dan membakar hampir 2.000 triliun lebih kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Apakah itu bagian dari peringatan dari Allah karena ketidaktaatan daripada sebagian besar orang-orang Amerika? Demikian juga banjir-banjir yang melanda kehidupan di negara kita ini di banyak-banyak daerah. Belum lagi berbagai hal bencana-bencana yang lain. Seharusnya ini harus mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memperingatkan kita bahwa akhir zaman telah dekat. Persoalannya, apakah kita masih terus melakukan perbuatan-perbuatan jahat? Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, yakinlah kita akan dilenyapkan. Tetapi kalau kita berbalik dan bertobat dan mau melakukan semua yang dilakukan dan difirmankan oleh Tuhan, kita pasti akan diselamatkan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kematian orang-orang jahat, tapi Tuhan merindukan dan menginginkan orang jahat, orang yang berdosa itu bertobat dan kembali supaya mendapat kehidupan yang kekal. Maka biarlah dalam kehidupan kita mendengarkan nasihat firman Tuhan dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan satu pun di antara kita yang melanggar dan meremehkan hukum Taurat Tuhan, supaya kita hidup dalam damai sejahteranya. Selamat melakukan firman Tuhan, selamat hidup berkelimpahan, bersukacita di dalamnya, dengan kekuatan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, sehingga kami dikuatkan, dimampukan melakukan hukum-Mu dengan setia. Dengan demikian kami akan diberkati dan menjadi berkat bagi kehidupan bersama di tengah dunia ini. Dan akhirnya menjadi pewaris mahkota kehidupan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam hukum Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.